صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Hajj, yaitu pada halaman 338, surah Al-Hajj ayat 47 sampai 55 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 47, ta'uddun, ya'uddun, dua qiraah. Ka'ayyin, ka'in, wahya, wahya. Kemudian ayat yang ke-51, mu'ajizin, mu'ajjizin. Ayat 52, nabiyyin, nabiin, umniyati, umniyati. Ayat 54, siratin, siratin. Ini semua qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surah Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta segera kepada engkau wahai Nabi, bil azabi, diturunkannya azab. Walan, dan tidak akan yukhlifallah, Allah menyelisihi wa'dahu, janjinya. Wa inna, dan sesungguhnya yauman, satu hari, inda rabbika, di hadapan pemeliharamu, yaitu di akhirat, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung, yaitu dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir karena tidak percaya kepada siksa, baik siksa dunia maupun siksa akhirat, maka mereka minta disegerakan siksa itu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka minta supaya kiamat itu sekarang, jangan nunggu nanti-nanti. Mereka minta kalau mau Allah turunkan siksa ya sekarang, tidak usah besok-besok.
dan ucapan mereka itu ditulis oleh Allah pada surah Al-Anfal ayat 32. Allah mengatakan wa il qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang Quran ini benar dari Engkau dan kami kafir, maka silahkan turunkan batu dari langit sekarang, enggak usah besok-besok. Atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Katanya ada siksaan yang menyakitkan. Nah, ini sikapnya orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap siksa. Nah, kita orang beriman berarti harus sebaliknya. Kita percaya dengan siksa, maka kita tidak minta segera siksa itu, tapi justru kita berlindung dari datangnya siksa. Maka ada dua hadis yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi doa minta perlindungan dari siksa. Dan sebenarnya hadisnya banyak, tapi ini saya ingin menyampaikan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyarqud, jika ingin tidur, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih, beliau letakkan telapak tangan kanannya di bawah pipinya begini, berarti tidurnya miring. Tsumma yaqul, kemudian membaca doa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu, yaitu besok di akhirat. Ini sunnahnya sebelum tidur, Pak. Dibaca doanya 3 kali. Nah, mari kita baca bersama-sama. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga setelah selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Nah, oleh sahabat didengar Nabi itu membaca doa. Doanya sama. Allahumma atau Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Jadi 2 kali Nabi SAW berlindung dari siksa Allah dengan doa ini selesai sholat dan juga sebelum tidur. Ini sunnah bisa langsung kita praktekkan nanti malam kita tidur, baring miring sambil minta perlindungan dari siksa. Karena bisa jadi pas kita tidur datang siksa gempa, itu bisa. Kemudian Allah menjawab di sini, walai yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah berjanji akan menyiksa yang kafir. Betul-betul akan diturunkan siksa. Lah kenapa tidak segera diturunkan siksa? Memang belum waktunya. Karena itu para ulama tafsir mengatakan Allah sudah menunaikan janjinya, yaitu pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Ketika orang-orang kafir kalah perang. 70 dari mereka dibunuh, 70 dari mereka ditawan. Itulah janji Allah yang disebutkan di sini. Wa'dahu, janjinya untuk menyiksa orang-orang kafir. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini, Allah menjelaskan bahwa 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Artinya, siksaan di akhirat lebih dahsyat. Siksaan di akhirat, anggaplah itu cuma 1 hari, itu nilainya sudah 1000 tahun. Bagaimana lagi kalau orang-orang kafir itu kekal di akhirat. Jadi ngeri sekali siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah mengisyaratkan dahsyatnya siksaan di akhirat. Ayat 48. Wa ka'ayyin, dan betapa banyak, min qaryatin, desa, amlaitu laha, yang saya menunda terhadapnya. Wahia, padahal dia itu zalimah, zalim. Thumma, kemudian akhadtuha, aku menyiksanya. Wa ilayya, dan hanya kepadaku, al-masir, tempat kembali. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy disuruh oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat terdahulu juga banyak yang zalim tapi tidak langsung disiksa. Kenapa? Memang belum tiba waktunya. Tapi kalau sudah tiba waktunya, akhadtuha, maka akan saya siksa. Dan siksanya Allah tidak pernah ringan. Siksanya pasti dahsyat. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Allah mengatakan pada surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Allah kalau menyiksa kota-kota yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zalim penduduknya, ya, kotanya enggak zalim.
Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksanya itu sungguh menyakitkan dan dahsyat. Kemarin ada gempa di Maroko. Sebelumnya lagi ada gempa di Turki. Nah, gempa besar-besar seperti ini. Ini bagi orang-orang kafir adalah siksa bagi mereka. Bagi orang-orang munafik adalah siksa bagi mereka. Bagi orang-orang zalim itu adalah siksa bagi mereka. Tapi bagi orang-orang beriman, ini bisa jadi mati syahid. Karena orang yang mati kena runtuhan, sesuatu yang berat, ini termasuk mati syahid di dalam Islam. Kemudian Allah katakan, wa ilayyal masir. Hanya padaku tempat kembali. Artinya belum selesai di dunia. Di dunia sudah disiksa oleh Allah, selesai. Tidak. Masih ada siksaan lagi di akhirat. Jadi orang-orang kafir jangan merasa, siksanya ringan, cuma gempa saja. Yang mati cuma sebagian. Tidak begitu cara mikirnya. Ini gempa, ini siksaan kecil. Siksaan besarnya nanti di akhirat kelak. Wa ilayyal masir. 49 Allah katakan, Qul, katakanlah wahai Nabi, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innama sesungguhnya tiada lain, ana, saya, lakum bagi kalian, nadhirun mubin, pengancam yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugasi oleh Allah untuk dua. Satu, memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Dua, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah, di sini kenapa hanya disebutkan satu, yaitu nadhir, pengancam saja. Kabar gembiranya kok tidak disebutkan? Karena sudah disebutkan pada ayat-ayat yang lain. Dan karena ini sedang bicara kepada orang-orang kafir, maka mereka tidak mendapatkan kabar gembira, tapi mereka hanya mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Tentang Nabi diutus sebagai pengancam, kita temukan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Matsali wa matsalu ma ba'atsanillahu bihi kamatsali rajulin ata qauman." Perumpamaan saya dengan orang-orang yang menjadi umat saya ini seperti satu kaum yang didatangi oleh seseorang. Nah, seseorang itu berarti Nabi Muhammad SAW. Faqala ya qaumu inni ra'aitul jaysh bi'aini. Lalu orang yang datang ini mengatakan, wahai kaumku, mata kepala saya melihat ada rombongan pasukan akan menyerang kita. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sayalah pengancam yang telanjang. Apa maksudnya pengancam yang telanjang? Zaman dulu orang Arab kalau memberi ancaman dari tempat yang jauh karena belum ada mic, maka caranya dia telanjangi bajunya. Nah, diputar-putar bajunya begini. Sehingga orang dari jauh melihat, wah ini ada orang telanjang, muter-muter baju, ini berarti ada informasi penting. Fan naja an naja, maka cari keselamatan, cari keselamatan. Nah, ada kaum itu yang mentaati. Wah, ini bahaya betul ini. Akhirnya mereka cari keselamatan. Akhirnya selamat. Tapi ada yang meremehkan. Apa itu isu saja nggak benar. Siapa itu orang yang ngasih peringatan itu? Kita nggak percaya. Akhirnya karena nggak percaya, masih santai-santai di kampung itu, betul-betul diserang, mati yang tidak percaya tersebut. Adapun yang percaya, menyelamatkan diri, akhirnya selamat. Nah, Rasulullah katakan, perumpamaan saya seperti orang tadi. Saya sudah kasih ancaman, ada yang tidak percaya, ya sudah, akhirnya masuk neraka. Tapi ada yang percaya, akhirnya mengikuti saya, itu mereka yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Ayat 50, "Falladzina amanu", maka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa rizqun karimun, dan rizki yang mulia, yaitu surga. Kenapa surga disebut rizki yang mulia? Ditafsirkan oleh Al-Baghawi, la yanqati'. Karena rizkinya surga itu tidak pernah putus. Ada terus, tidak pernah berhenti. Minuman di dunia kadang-kadang kita kehabisan, Pak. Tetapi di surga nggak ada habis. Buah-buahan di dunia kadang kita kehabisan, Pak. Kalau musimnya sudah selesai, sudah. Kita cari susah. Kalaupun ada, harganya mahal. Nah, di akhirat nggak ada putusnya. Selalu ada buah tersebut yang kita inginkan. Apapun yang diinginkan selalu ada, maka disebut sebagai rizqun karimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah sebutkan dua amalan, amanu wa amilus shalihat, dan Allah sebutkan dua balasan, maghfiratun wa rizqun karim. Jadi imbang.
Kewajiban kita di dunia cuma 2, maka balasannya di akhirat nanti juga 2. Kewajiban kita yang pertama iman, yaitu berita-berita dari Allah harus dipercaya, itu namanya iman. Yang kedua amal soleh, yaitu aturan-aturan dari Allah harus diikuti, itu namanya amal soleh. Nah kemudian balasannya di akhirat juga 2, selamat dari neraka, masuk surga. Selamat dari neraka karena maghfirah, karena dapat ampunan dari Allah. Kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah, pastilah masuk neraka. Kemudian balasan yang kedua, rizqun karim, rizki yang mulia yaitu surga. Maka balasannya 2 karena amalannya 2. Adil Allah Subhanahu wa taala. Ayat 51, walladzina, dan orang-orang yang sa'au, mereka berusaha fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yaitu untuk membatalkan ayat-ayat kami, mu'ajjizin, dalam keadaan melemahkan, ulaika, mereka itu ashabul jahim, adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Inilah orang-orang kafir. Mereka, perbuatan mereka adalah sa'au fi ayatina, berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mempengaruhi manusia untuk tidak mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan kalian ditipu oleh surat Al-Maidah. Nah, ini perkataan orang-orang yang sa'au fi ayatina, berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah. Orang yang ingin membatalkan ayat Allah itu perumpamaan seperti orang ingin memadamkan matahari. Bisakah kita memadamkan matahari? Tidak mungkin bisa. Matahari sangat kuat sinarnya. Mau ditiup dengan mulut siapa untuk memadamkan itu? Tidak bisa. Demikian juga ayat-ayat Allah ini sinarnya kuat, hidayahnya kuat, sehingga mau dipadamkan tidak mungkin bisa. Maka Allah mengatakan di sini mu'ajjizin. Maksudnya mu'ajjizin adalah mereka merasa bisa melemahkan Allah. Mereka merasa bahwa berbuat seperti itu bisa lepas dari kekuasaan Allah. Itu makna mu'ajjizin. Jadi mu'ajjizin maksudnya persangkaan mereka, mereka bisa melemahkan, padahal tidak bisa melemahkan. Yang dimaksud melemahkan yaitu bisa lepas dari kekuasaan Allah, padahal tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Mereka dalam renggutan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah ancam di sini, mereka adalah ashabul jahim. Al-jahim itu nama lain dari neraka jahanam. Jahanam disebut jahanam karena sangat dalam. Artinya jahanam sangat dalam. Disebut jahim karena selalu menyala. Jahim itu artinya dinyalakan. Maka neraka itu tidak pernah padam. Sebagaimana Allah sebutkan pada surat yang lain, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya menjadi ringan, maka kami tambahi lagi dengan nyalaan yang dahsyat. Ini surat Al-Isra ayat 97. Maka disebut jahim karena selalu menyala. Atau disebut juga sa'ir karena selalu menyala. Kemudian ayat 52 Allah mengatakan, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min rasul min qablika, sebelum engkau, min rasulin, seorang rasul, wala nabiin, tidak pula seorang nabi, illa, kecuali idza tamanna, ketika dia itu berbicara atau menyampaikan wahyu, alqas syaitanu, setan itu pun melemparkan fi umniyatih, di dalam bacaannya tersebut. Fayansahullahu, lalu Allah pun menghapus, Allah pun melenyapkan mayulqis syaitan, apa yang dilemparkan oleh setan. Tsumma yuhkimullah, kemudian Allah menetapkan, mengokohkan ayatihi, ayat-ayatnya. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap nabi atau rasul kalau sedang berdakwah, menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat, membaca ayat, itu setan pasti datang. Setan ingin memasukkan kata-katanya ke dalam wahyu yang disampaikan oleh Nabi tadi. Sehingga yang sampai kepada umat itu jadi berubah. Itu keinginan setan, tapi tidak pernah berhasil. Allah katakan, fayansahullah, Allah hapus apa yang dilemparkan oleh setan tadi. Bagaimana cara setan melemparkan ucapannya ketika seorang nabi membacakan ayat? Dalam hadis kita dapatkan penjelasan dari Nabi bahwa setan itu bisa masuk pada darah manusia, ngalir seperti ngalirnya darah manusia. Nah, sehingga bisa jadi ketika seorang nabi sedang menyampaikan wahyu,
kemudian setan ini merasuk pada tubuh orang-orang yang mendengarkannya, sehingga membisikkan sesuatu yang bukan dibacakan oleh Nabi, sehingga seolah-olah itu adalah suara atau ucapan dari Nabi yang membaca ayat tadi. Nah, tapi Allah hapuskan, nggak bisa. Tsumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah menetapkan ayatnya. Ayatnya itu yang tetap, yang kokoh, yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan tidak berhasil mengganggu dakwah Rasul dan dakwah Nabi yang sedang membacakan ayat. Apakah ada kasus khusus dalam masalah ini? Ada kasus khusus, tetapi ceritanya tidak sahih. Ceritanya palsu hadisnya, sehingga tidak boleh dipercayai. Tapi karena populer kisah ini, saya ingin ceritakan. Katanya Nabi Muhammad SAW ketika sedang membaca surat An-Najm, kemudian setelah selesai beliau membaca ayat-ayat, maka tiba-tiba beliau salah ucap. Beliau menambahkan satu kalimat yang bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari bisikan setan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menambahkan satu ayat yang bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu cerita yang batil, yang tidak mungkin terjadi seperti itu. Karena kalau seorang nabi bisa dirasuki setan sehingga dia bisa mengucapkan kalimat yang bukan wahyu, menempel dengan wahyu atau setelah wahyu dia bacakan, ini menyebabkan beliau tidak amanah di dalam berdakwah. Tapi para nabi itu semuanya amanah, sehingga tidak mungkin mereka menyampaikan wahyu kemudian ada tambahan-tambahan dari setan yang disusupkan oleh setan pada lisan Nabi Muhammad SAW. Maka ini cerita yang tidak benar. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Allah sebutkan Rasul dan Nabi, menunjukkan bahwa Rasul dan Nabi itu berbeda. Maka para ulama mengatakan setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Perbedaannya apa antara Nabi dengan Rasul diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat mayoritas ulama katakan kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu dan ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Rasul ini jumlahnya lebih sedikit, 315 Rasul. Sementara Nabi jumlahnya lebih banyak, 124.000 Nabi. Jumlahnya seperti para sahabat. Konon para sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa setan itu menghadiri kondisi-kondisi manusia. Maka ada orang membaca ayat, setan datang. Bahkan ada nabi membacakan wahyu, setan datang. Manusia sedang makan, setan datang. Manusia masuk kamar kecil, setan datang. Mohon maaf, manusia hubungan suami istri, setan datang. Semuanya didatangi oleh setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna syaitan yahduru ahadakum fi kulli sya'nih. Setan itu menghadiri masing-masing kita dalam semua kondisi kita. Karena itulah Rasulullah mengajarkan sebelum makan Bismillah, itu supaya tidak diganggu setan. Masuk kamar kecil, Bismillah, ini supaya tidak diganggu setan. Hubungan suami istri dimulai dengan Bismillah, supaya tidak diganggu setan. Ini semuanya penjagaan diri dari setan. 53. Liyaja'ala, supaya Allah menjadikan ma yulqis syaitan, apa yang dilemparkan oleh setan tadi, fitnatan sebagai ujian, lilladzina, bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit ragu-ragu. Wal qasiyati, dan orang-orang yang keras qulubuhum, hati-hati mereka. Wa innadh dhalimin, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lafi, sungguh berada di dalam syiqaqin, penyelisihan, ba'idin, yang jauh. Jadi maksud ayat ini adalah apa yang dibisikkan oleh setan ketika seorang nabi menyampaikan wahyu atau membacakan ayat, itu hanya dapat mengganggu orang-orang yang fi qulubihim maradun, hatinya sakit saja. Kalau orang yang hatinya penuh dengan iman, maka bisikan-bisikan setan itu pasti akan hilang. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau muncul bisikan dari setan dalam hati kita, maka ucapkanlah aku iman kepada Allah.
Kalau sudah kita ucapkan begitu, maka bisikannya akan hilang. Mari kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Inna ahadakum ya'tihi syaitan." Sesungguhnya setan itu mendatangi seseorang. Fayaqulu man khalaqak. Lalu dia bisikkan, siapa yang menciptakan kamu? Maka dia jawab, Allah. Lalu dibisikkan lagi, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kata Nabi, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. Ini bisikan yang kedua ini sudah sejelas dari setan. Maka kalau muncul bisikan itu, hendaklah mengatakan, amantu billahi wa rasulih. Aku iman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yudhibu anhu. Maka ucapan ini akan melenyapkan bisikan dari setan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain. Ini tidak harus pakai bahasa Arab, Pak. Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi pokoknya kalau ada bisikan muncul dalam hati, kita merasa, wah ini bisikan kotor, setan ini. Nah, maka kita mengatakan, amantu billahi wa rasulih. Atau kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud di sini orang-orang zalim, ditafsirkan oleh Imam Baghawi, yaitu maksudnya orang-orang kafir. Makanya kaidah tafsir mengatakan banyak sekali kata-kata zalim dalam Quran maksudnya adalah kafir. Karena Allah mengatakan inna syirka ladzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan zalim dibagi tiga oleh para ulama. Ada zalim kepada Allah, ini syirik. Zalim kepada diri sendiri, ini maksiat. Zalim kepada orang lain, ini zalim yang biasa kita kenal itu, yaitu merampas harta orang, memukul dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah zalim, tapi yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang yang kafir, berarti yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam syiqaqin ba'idin, kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh maksudnya jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesat dengan petunjuk itu dua hal yang bertentangan. Sehingga kalau berada di petunjuk, otomatis tidak berada dalam kesesatan. Kalau berada dalam kesesatan, berarti jauh dari petunjuk. 54. Waliya'lama, dan supaya mengetahui, alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, annahu, bahwasanya dia, al-haqqu, adalah kebenaran, mir rabbika, dari pemeliharamu. Fayu'minu bihi, lalu mereka pun beriman terhadapnya. Fatukhbita lahu qulubuhum, maka menjadi tenang kepadanya hati-hati mereka. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadil ladzina amanu, sungguh akan menunjuki orang-orang beriman, ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus. Jadi maksudnya, setelah setan membisikkan tadi yang bukan dari wahyu, maka orang-orang yang diberi ilmu tahu bahwasanya yang disampaikan Nabi itulah yang benar. Yang tidak disampaikan Nabi berarti bukan kebenaran. Malah ada bisikan-bisikan selain apa yang sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang diberi ilmu tahu semuanya bahwa ini bisikan ini bukan dari Allah. Yang benar adalah yang sumbernya dari Nabi SAW. Sehingga tidak akan mengganggu terhadap mereka tambahan-tambahan atau bisikan-bisikan itu. Karena mereka sudah punya ilmu. Sehingga mereka ngerti mana kalam Allah, mana bisikan setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, itu adalah orang-orang yang diberi ilmu Al-Quran. Nah, maka orang-orang yang diberi ilmu Al-Quran mengetahui mana kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kebenaran. Adapun tambahan dari orang-orang, maka itu bukanlah dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan termasuk kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena mereka mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, fatukhbita lahu qulubuhum. Sehingga hati mereka tenang untuk mendengarkan yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sudah, pokoknya yang benar yang dibacakan Nabi tok. Yang selain itu tidak. Tambahan-tambahan atau suara-suara dari luar
yang bukan dari Nabi Muhammad SAW, maka itu bukanlah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjamin bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi meskipun Allah menjamin seperti itu, marilah kita selalu berdoa minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah untuk minta hidayah. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang saya kasih hidayah, maka mintalah hidayah padaku, pasti akan saya kasih hidayah. Jadi minta hidayah itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hidayah, hendaklah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita lakukan setiap hari. Ketika salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi marilah ketika kita membaca itu betul-betul kita hayati bahwa kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang dihayati akan mendapatkan efek yang lebih banyak daripada doa yang tidak dihayati sama sekali. Kemudian terakhir ayat 55 Allah katakan wala yazalu, dan tidak henti-hentinya alladzina kafaru, orang-orang kafir, fi miryatin, di dalam keraguan-raguan, minhu, terhadapnya, yaitu Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi, hatta, sehingga ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, datang kepada mereka kiamat itu dengan tiba-tiba, au ya'tiyahum, atau datang kepada mereka azabu yaumin aqim, siksaan hari yang mandul. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah disestempel kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terus ragu-ragu terhadap Quran, padahal sudah mengetahui kebenaran Quran, tetapi tetap hatinya ragu-ragu terus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau sampai kiamat, berarti nggak ada gunanya. Ketika nanti mereka tobat pada hari kiamat, tidak ada gunanya. Atau sampai datang kepada mereka siksaan hari yang mandul. Apa maksudnya hari yang mandul ini? Orang Arab menyebut sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya dengan istilah mandul. Mandul dari kebaikan. Maka yang dimaksud hari mandul, ini maksudnya adalah pada perang Badar. Mereka sebut hari perang Badar adalah hari mandul karena sama sekali mereka tidak mendapatkan kebaikan. Mereka sudah lelah-lelah datang dari Mekah menuju ke Badar untuk perang, bawa persenjataan lengkap, bawa orang yang sangat banyak, tapi ternyata pulang dalam keadaan kalah. 70 dari mereka mati, 70 dari mereka ditawan, kemudian mereka pulang dalam keadaan rendah, hina, karena semua orang Arab mengetahui ini mereka jumlah banyak melawan sedikit, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan, sehingga pulang dalam keadaan hina dina mereka. Maka mereka pulang dalam keadaan dongkol, sehingga mereka sebut perang Badar itu adalah yaumin aqim, hari yang mandul untuk mereka, tidak ada kebaikan pada mereka. Nah, sampai hari itu mereka masih ragu-ragu saja. Kapan mereka tidak ragu-ragunya? Setelah Allah Subhanahu wa taala taklukkan kota Mekah, baru mereka terpaksa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, meskipun mereka terpaksa iman, akhirnya lama-lama imannya jadi betul-betul iman, sehingga menjadi kaum muslimin yang baik. Awalnya terpaksa masuk Islam karena kalah sudah, tidak bisa melawan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka apa yang diceritakan oleh Allah tentang orang-orang kafir ini, hendaklah kita ambil pelajaran. Kita orang-orang beriman tidak seperti itu. Apapun yang disampaikan oleh Allah kita percaya. Kalau kita ragu-ragu, itu berarti kita sudah terjangkiti penyakitnya orang-orang kafir. Maka orang beriman disebut iman itu karena semua berita dari Allah dia percayai. Itulah yang disebut apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil